Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Kepada kamu, coba kamu buka Quran, cuman itu aja sederhana pertanyaan saya itu. Coba bisa nggak kamu tunjukkan dalilnya di Quranmu? Wahai orang muslim, jikalau kamu sholat baca Al-Fatihah, mana? Sampai kiamat kau cari kagak bakal ada. Halo Dis, Udah muslim? ini terlalu keras ini pertanyaan Dis. Terlalu keras. Diganti jadi apa? Gantilah. Kasihan teman-teman kita muslim itu sebelah. Kasihan. Oke ya. Oke, terima kasih. Amin. Ya, teman-teman ya. Apakah ini terlalu berat ini? Berat nampaknya ini berat. Oke lah teman-teman, kalau berat ya kita bisa ganti temanya. Ya. Tapi gimana kalau berat kayak gini nanti? Oke lah, saya ganti dulu temanya ya. Kita bikin yang seperti apa? Gini. Diskusi lintas iman gini, yang bebas-bebas gini. Terus seperti ini nanti kalau temanya gini, apa hukumnya minum Coca-Cola? Toh juga sama juga nanti Bang, tidak digunakan juga nanti. Surat berapa, ayat berapa? Memang kalau tanya, apa hukumnya minum Coca-Cola? Pasti rame itu nanti yang jawab nanti. Hukumnya minum Coca-Cola itu rame nanti yang jawab itu Bang. Oke. King Kang. Halo Bang. Muslim Bang. Kristen Bang. Aduh, saya turunkan dulu Bang ya. Saya turunkan dulu Bang, mohon maaf Bang. Makanya teman-teman saya bilang, kalau satu Kristen naik, nanti semua naik teman-teman. Teman-teman Kristenku, saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kenapa? Nanti kalau satu nanti saya naikkan, semua yang baru-baru masuk ngelihat, nanti pasti pengen naik lagi. Saya orangnya nggak enakan. Kalau sudah sempat saya ajak ngobrol, nanti pasti keturusan. Mohon maaf. Kalau teman-teman Kristen ingin support saya, ingin membantu saya supaya channel ini terus-menerus berkembang, terus-menerus siaran, caranya adalah satu, klik suka, ya kan? Bagikan ke teman-teman. Bisa kirim-kirim gift juga. Kalau tidak tahu cara-cara kirim gift karena bingung, sudah saya bagikan juga rekening seperti ini. Silakan tangkap layarnya. Caranya seperti itu teman-teman untuk mensupport saya. Pasrahkan kepada saya harus ngulang-ulang terus kan. Pasrahkan kepada saya supaya saya saja yang menghadapi mereka. Gitu teman-teman. Itu cara support saya teman-teman. Ya. Pasrahkan saja kepada saya supaya saya menghadapi si Juma dan kawan-kawan teman-teman. Ya. Ayo, silakan. Si Juma dan kawan-kawan tidak akan berani dia teman-teman. Ini pasti Kristen lagi nih. Coba saya naikin lah. Makanya kan kalau satu naik nanti naik semua kan. Niko. Halo Niko. Halo, Kristen Bang. Kristen Bang. Pasti kan. Saya turunkan Bang. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Pasti nanti kan sudah saya bilang kan teman-teman. Kalau satu naik, itu naik semua. Karena begini, TikTok ini orang yang naik turun ini terus menerus putar terus ini yang naik turun. Jadi yang naik itu kadang-kadang nggak denger yang saya bilang sebelumnya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sudah tunjukkan bagaimana cara mensupport saya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Steven, ini pasti juga nanti Kristen lagi, cobalah. Nanti akhirnya kayak gini-gini terus nanti kita, karena teman-teman nggak percaya kan. Steven, nah kan?
Kristen pasti. Pokoknya kalau satu Kristen naik, nanti semua naik, betul. Percayalah sama saya teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mau sampaikan pesan bisa lewat inbox, ya. Bisa lewat inbox, bisa lewat apa namanya? Itu loh, DM itu loh. Sama kan inbox sama DM sama kan? Arianto Sanda, Muslim Bang? Arianto Sanda? Halo? Kan? Nggak percaya kan? Sudah saya bilang. Kristen Bang. Tadi saya Bang, tadi sudah mendengar Bang, saya bilang jangan mengajukan permintaannya kalau Kristen Bang. Halo? Bang, baru masuk. Kan. Oke, semua maaf saya turunkan Bang ya. Iya. Oke, maaf ya Bang ya, saya turunkan ya. Selamat siang. Amin. Tuh kan, kalau teman-teman nggak percaya kan, gitu teman-teman. Kalau satu Kristen naik, nanti semua naik. Jadi kita bukan diskusi lintas iman lagi. Gitu loh. Karena yang naik-naik ke sini nih, terus paling dia nonton cuma 2 menit lah, pergi, terus datang lagi yang baru. Jadi gitu. Darlis Yuli, Muslim Bang? Muslim, oke Bang. Jadi gimana nih Bang? Saya itu udah dari tadi ada beberapa orang Muslim yang lewat-lewat. Tidak pernah satupun dari yang Muslim-Muslim itu menggunakan Al-Quran ketika ditanya tentang agama Islam Bang. Gimana itu Bang? Apa? Maksudnya? Kan kalau setahu saya nih Bang, setahu saya, koreksi kalau saya salah Bang ya. Kalau Islam ditanya tentang agama Islam, seharusnya Al-Quran kan digunakan Bang untuk menjawab, betul? Nah, tetapi ternyata Al-Quran tidak digunakan Bang untuk menjawab agama tentang ajaran Islam. Mau saya kasih contohnya Bang? Gini, Pak Idris ya. Anda masuk dulu ke Islam, biar Anda paham Al-Quran. Waduh, gimana saya mau masuk Islam Bang? Orang saya aja mau tahu dulu Islam itu apa. Pak Idris, Anda tahu dalam arti kekuatan Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim? Dogma Bang, kita nggak ngomong dogma. Kita di sini ngomongnya akal loh Bang, akal dan logika. Bahkan yang apa? Otak yang ada salib dengan bintang dan apa itu bulan itu cahaya, bintang itu derajat, sedangkan punya Anda Oh gitu. Boleh. Kita bahas itu Bang ya. Kita bahas itu Bang. Oke, kita bahas itu. Gelap menjadi indah. Oke, baik. Bintang itu derajat, itulah Islam. Kalau Anda bintang itu derajat. Anda. Oke, gini Bang. Kalau berbintang itu apa itu? Aku kadang-kadang lihat di kubah masjid, bintangnya nggak ada Bang, cuma bulannya doang. Manusia itu terletak pada akal pikiran. Iya, tapi dari setir. Jadi Anda harus berpikir luas, membaca istilahnya apa yang telah diciptakan Sang Kuasa. Kalau Anda itu nggak sampai, karena Anda sudah dikunci. Jadi gini, saya pernah lihat sebuah kubah masjid. Di kubah masjid itu Bang, yang saya lihat bulan doang. Itu tempat ibadah. Iya, tapi lambangnya bulan doang Bang, bintangnya hilang. Kemana bintangnya pergi Bang? Menuhankan manusia. Nanti kalau aku bahas kamu menuhankan mayat, nanti kau nangis. Biar tahu Anda itu lari kemana-mana. Waduh. Datang sudah marah-marah, saudara-saudara marah-marah. Dewi Nur, Muslim? Dewi Nur. Jadi saya udah pernah juga diskusi tentang itu. Udah banyak kok tema-tema. Jadi saya pernah ngomong gini, Pak Ustadz, kami lambangnya itu salib. Ketika kami ditanya tentang lambang kami bisa menjelaskan bahwa salib itu ada peristiwa sejarah di baliknya. Bagaimana salib itu yang merupakan lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Kami jelaskan itu, putar sampai dimanapun, ada jalurnya, ada jalan ceritanya, ada bagaimana kronologi sejarahnya sehingga itu menjadi simbol. Nah, ketika saya tanya balik, Pak Ustadz, itu di masjid ada bulan, ada sabit, itu lambangnya dari mana? Dalilnya dari mana? Mutar jelaskannya. Iya. Ditanya apa itu lambang dari mana? Nggak bisa jelaskan. Melaju. Selamat siang. Irin Boy, Muslim Bang? Ya, Muslim. Oke Bang, mau kembali ke lambang tadi atau balik lagi ke sini Bang? Lambang ya, bagus Bang, lambang. Oke, baik. Jadi aku lihat di masjid itu Bang, kadang-kadang lambangnya bulan, kadang-kadang bulan bintang, kadang-kadang Allah. Coba Bang, aku pengen tahu itu Bang, kenapa Islam menggunakan bulan sabit dan bintang, kadang-kadang bulan doang, kadang-kadang bintangnya hilang sebagai lambangnya Bang? Ada Bapak Husnul Al-Nuzul itu Bang, ada sebab dan sebabnya itu. Iya, coba Bang jelaskan kepada saya. Sebabnya kalau lambang bintang bulan di atas masjid itu
Mereka melambangkan berarti dia Muslim sejati. Dalilnya bang? Dalilnya pada mereka sendiri, karena mereka yang pasang itu. Kalau di masjid aku nggak ada bintang bulan di atas masjid. Nah ini justru ini bang aku yang mencurigakan bang. Jadi sebenarnya lambang Islam itu apa bang? Lambang Islam itu bang Al-Quran sebenarnya. Nah saya juga Al-Quran pun nggak pernah dipakai bang. Al-Quran itu jarang dipakai karena dia nggak bisa baca bahasa Arab. Belajar baca Quran nggak mau dia bilang. Belajar baca Quran nggak mau dia bilang. Suka lah katanya. Itu Islam yang keras itu. Islam kafir itu ada 3 golongan yang kafir. Tidak mau baca Quran, tidak mau baca hadis, tidak mau baca fikih. Itu Islam itu ada 3 golongan yang kafir itu bang. Oke, abang termasuk Islam? Islam lah mazhab Syafi'i. Jadi Quran, hadis, fikih itu harus kita baca semua. Oh gitu. Baik. Jadi menurut abang ada juga Muslim yang kafir ya? Oh banyak bang, banyak. Seperti apa itu Islam yang kafir bang? Tidak bisa baca Quran. Dia tak bisa ditunggu dah lah. Lalu? Aku kemarin kan live sama Liping, sama Mikana kemarin kan. Liping ini naik kan orangnya kayak itu kan di Sumatera kemarin. Jadi orang itu orang Sumatera. Ku tanya kau kata Liping kan. Istri Nabi Adam siapa? Siti Aisyah dia bilang. Pas. Wajar tak kira-kira tuh bang Siti Aisyah gitu ya? Iya, tapi begini Makanya bang. aku bilang, bang kalau abang yang lucu-lucu bang, gini bang abang naikin, abang on cam, abang naikin Islam yang lihat mukanya dulu, lihat mukanya kalau mukanya nggak berwawasan abang naikin di profilnya itu. Tapi aku nggak mau gitu bang. Aku nggak mau gitu bang. Aku naikin itu Muslim yang bermutu-mutu aja. Nah, kulihat nih nampaknya abang ini Islam yang bermutu. Boleh kita tes bang? Jangan-jangan abang pun Islam awam nanti. Betul bang? Kemas. Lanjut bang. Oke, coba lah bang, aku tanya dulu. Abang sunat? Oh sunat lah. Oke, di mana dalilnya perintah Allah supaya Muslim itu bersunat? Dari kalau perintah apa sih memang nggak ada bang amal Quran. Nggak ada. Kalau orang tuaku kan Muslim. Rin dia bilang kita ini Muslim, nanti kau sunat kelas 5 SD kau udah mulai sunat dia bilang. Oke lah pak, bilang sunat aku bilang. Oke, tapi kalau Allah tidak pernah memerintahkan sunat ya? Tidak. Hanya itu orang tua aku aja. Berarti sunat itu bukan ajaran Allah, betul? Bagian dari kesehatan aja, karena cabang iman itu kesehatan bang. Oke, berarti bukan ajaran Allah ya, sunat ya? Ya. Oke, mantap teman-teman. Oke, abang berarti sholat juga bang? Abang sholat juga berarti? Sholat dong. Oke, kalau sholat abang baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah. Oke, di mana dalilnya supaya sholat baca Al-Fatihah? Dalilnya banyak di hadis bang. Di Quran juga nggak ada? Di Quran nggak ada, di hadis banyak itu. Jadi memang betul lah bang ya, mustahil lah Islam menjawab pakai Quran, betul? Iya, banyak kan sih di hadis. Jadi Nah berarti bang, berarti begini, berarti Al-Quran itu hanya buku pajangan saja lah ya? Loh? Iya, dia gitu bang. Kalau yang nggak bisa baca, dia nggak mau taruh Al-Quran di rumah, nggak ada Al-Quran. Coba abang tanya, abang pergi ke tetangga abang yang nggak bisa baca Quran, ada Quran nggak di rumah? Loh, pasti dia bilang nggak ada, dia bilang. Kenapa dia nggak bisa baca? Untuk apa nyimpan Al-Quran di rumah? Berarti kita pajangan aja. Tapi gini bang Iren pun membuat Quran itu jadi kita pajangan. Ya? Abang pun membuat Quran itu jadi kita pajangan. Kenapa? Nggak, aku baca setiap hari bang Quran bang, nggak boleh jadi pajangan. Percuma. Oke, begini. Mahal bang harganya. Oke, kalau begitu, oke bang, kalau memang Quran bagi abang bukan kita pajangan, coba tunjukkan sama saya dalil supaya umat Muslim kalau sholat baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sering. Al-Fatihah sering bang, Al-Fatihah sering. Iya, maksudnya di mana dalilnya kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah? Dalilnya di hadis bang, kebanyakan bang. Ya, iya, berarti nggak ada di Quran. Surat itu pergerakannya, gerakannya. Geraknya ada di fikih bang, ada di kitab fikih. Sebentar, saya sapa dulu. Sebentar, satu. Oke, Enyong Sada Putra Hatu Kau, Muslim bang? Assalamualaikum bersaudara. Teman Iren boy. Oke, Bang Irin agak berisik banget tuh Bang Irin. Bang Irin agak berisik sekali Bang Irin. Oke. Suruh dia buka Al-Quran surat Al-Hijr ayat 78. Quran ke surat ke-15 78. Oke, saya bukakan. Baca itu. Al-Hijr ayat berapa Bang? 78. Oke. Al-Hijr 78. Kalau ada nanti di sini suruh baca Al-Fatihah Bang, saya lompat dari Monas Bang. Al-Hijr 78. Artinya baik, saya bacakan ya. Saya bacakan Al-Hijr 78 ya. Kamu bisa baca Al-Quran enggak? Bisa. Bisa baca tidak? Oh jelas bisa. Dan sesungguhnya adalah penduduk akikah itu benar-benar kaum yang zalim. Mana? Itu artinya kamu tidak tahu baca Al-Quran, kamu bisa baca. Sungguh seperti inilah Irin. Ini katanya dalil suruh baca Al-Fatihah. Makanya saya bilang Irin, saya ini belum ketemu Islam yang waras. Saya mau tanya kamu dulu.
itu kurang berapa? Irin, coba Irin, apakah itu dalil baca Al-Fatihah Irin? Bukan bang di kitab fikih, harus buka kitab fikih Ada dong. Qurannya, ada ide. Kamu bikin ayat 87 bukan 78, paham? Oh, tadi katanya 78. 87. Saya salah ditanya. 87, oke 87. 87 ya, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan Al-Hijr 87. Saya bacakan. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tahu arti tidak 7 yang berulang-ulang? Tahu artinya tidak? Mana dalilnya suruh baca Al-Fatihah? Ya, kau kan sudah tahu. Dia ngaku bukan bodoh benar. Al-Quran, Mana dalilnya kalau sholat suruh baca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, nyong. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Makanya disuruh baca itu 7 ayat Al-Fatihah itu. Gerakan sholat, bacaan sholat itu. Iya, itu kan diriwayatkan dalam fikih. Tapi dia itu disediakan dalam Al-Quran. Ingat 7 ayat itu. Al-Quran itu dari Irin aja. kursi ke-15. Apa bunyi Al-Hijr 87? Judulnya. Apa bunyinya? Tahu enggak? Tahu. Kamu mau tahu dulu. Apa? Apa bunyi Al-Hijr 87 itu apa? Bunyinya apa? Dengar dulu. Di Asbaul Nuzul tahu enggak? Kamu mesti belajar Al-Quran itu dia. Ya, bunyinya apa di situ? Bunyinya apa? Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung apa? 7 yang ulang-ulang tahu Pak. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Asumsi liar. Pokoknya mustahil kamu tidak berasumsi liar. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Maka Udah, kalau asumsi liar tidur aja Liboy ya. Tidur dulu kalau asumsi liar. Gimana Irin, Liboy? Masih ada orang-orang saudaramu yang berhalusinasi bahwa Nah makanya aku bilang bang, itu dia tuh nggak baca Quran itu nggak tentunya, hadis juga nggak pernah, kitab fikih juga nggak pernah, makanya aku bilang. Nah seperti itu kalau dinaikin aku tawa dari bang, nggak bisa berhenti aku tawa. Oke, tapi intinya pengakuan dari Anda bahwa memang Islam itu tidak akan mungkin dia. Bang apa suara abang kecil bang? Nggak kurang kedengaran, kurang jelas bang. Ya, sekarang gimana? Ada. Bisa lagi bang, lagi dikit lagi. Ya, Bang Irin, mungkin Bang Irin besok-besok naik lagi ya, karena suara Bang Irin itu besar sekali background maninya. Sorry Bang ya, Bang Irin ya. Bang Irin karena suara lagi kayak emak-emak lagi di belakang itu lagi masak-masak jadi berisik sekali suaranya. Halo Des. Halo, Muslim Bang? Muslim. Ya, gimana Bang? Sudah ketemu Bang? Di sini tunggu, ya, di sini sungguh terkenal di mana-mana aku lihat. Maksudnya? Enggak, Edis ini terkenal. Terus? Terkenal mau menang sendiri. Bang, aku cuma nanya pertanyaan yang sederhana. Kenapa umat Islam ketika ditanya tentang agama Islam nggak pernah pakai Al-Quran untuk menjawabnya? Lo bilang tadi bacaan Al-Fatihah di Al-Quran mana dalilnya ya? Kan gitu kan? Yang saya tanya, di mana perintahnya kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Nah, dalilnya di mana gitu kan? Iya. Nah, sekarang tunjukkan pula dalilnya Tuhan jadi manusia, ada nggak? Jadi Anda mau jawab atau mau lari kemana-mana? Diskusi itu dua arah, jangan satu arah, dua arah. Ini nggak Anda sentuh, mau langsung lari dari tema? Enggak. Enggak, saya jawab itu nanti. Saya akan jawab pertanyaanmu nanti, tapi ini kelarin dulu. Iya, maksudnya kan ini aku jawab nanti. Coba jelaskan. Nanti jawabannya itu ya. Oke, sekarang kau jawab dulu. Di mana ayatnya suruh sholat baca Al-Fatihah? Enggak usah kejang, slow, tenang. Tenang aja. Slow kok, slow. Nah, di mana ayatnya kalau sholat suruh baca Al-Fatihah? Ya, mau ngomong terus Edis. Edis nanyakan ini sama aku. Ya kan? Nanti aku tanyakan di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia. Bisa? Bisa, ayo. Bisa. Ya. Semua itu nggak harus pakai dalil. Kias ada. Semua harus nggak pakai dalil. Berarti saya jawab kamu nanti gitu aja, nggak usah pakai dalil. Ya udah, ngapain diskusi kalau kayak gitu? Ya udah, kau tidur aja di bawah. Kau kalau ngomong semua nggak harus pakai dalil, itu pertanyaanmu saya jawab seperti itu juga nanti. Nggak usah pakai dalil, imani saja. Gimana kau itu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Udah ditunggu-tungguin serius-serius jawabannya. Aduh, sulit, saudara, sulit. Aduh. Heran loh saya, teman-teman. Kalau memang kamu bilang begitu, nanti saya juga begitu sama kamu, gimana, ayo? Kan jadi lama-lama kita jadi nggak jelas kita ini.
semua nggak harus ada dalilnya. Jawaban macam apa kayak gitu udah serius didengerin. Jawabannya kayak gitu. Aduh, oke lah, sambil menunggu Jumat ya, sholat Jumat Muslim ya, saya menemani kalian nih sambil menunggu kalian waktu untuk sholat Jumat ya. HFJ Muslim. Ya, saya mau tanya saja Mai, di sini ada transfer itu 500.000 di rekening tadi. HMJ Muslim ya. Ini apa? Jadi, Mas. Kau jadi orang kok kerjamu kok pembohong, penipu. Gue tanya dulu sama kau. Betul tidak Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 hal? Saya udah transfer itu, Mas Idris, 500.000. Betul tidak Muhammad mengizinkan kau berdusta dalam 3 hal? Karena Anda tidak malu minta. Oh, nggak malu saya, nggak malu, nggak malu saya. Nanti kau kena mental lagi loh. Kalau banyak orang kasih gift sama saya, nanti kau kena mental. Kenapa? Kau saking frustrasinya gara-gara kau giftmu cuma 2, kau sampai frustrasi kayak gitu. Kenapa? Kalau saya nggak malu, saya bilang kok. Saya bilang teman-teman support saya itu saya pajang tuh nomor rekening saya, langsung saya pajang. Saya bilang kok. Terus terang saya. Pendapat koin saja ini teman-teman, kerjanya. Terus terang kok saya bilang teman-teman kalau mau support Dedis TV lewat sini itu ada tuh. Teman-teman Islam jangan usah dia naik di sini. Ini teman pendapat nangis. Ini. Kau sudah frustrasi. Frustrasi. Itu 500.000. Kau sudah frustrasi. Kenapa kau saking frustrasinya kau jadi seperti itu? Kenapa? Itu ku pajang tuh. Jangan. Ini lihat tuh. Ada kerjanya ini. Lihat tuh, nangis. Lihat tuh, banyak yang kasih koin saya. Kena mental nggak kau? Coba lihat. Lihat tuh, koin berterbangan tuh. Lihat tuh. Banyak yang kasih koin saya tuh. Lihat tuh. Nangis nggak kau? Nangis kau? Lihat tuh. Lihatlah itu. Orang pada kasih gift sama saya itu. Giftmu cuma 2 ekor. Kena mental kau kan? Kena mental kau kan? Sudah kasih. Lihat itu juga sudah kasih. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Terima kasih teman-teman. HFC di sini nangis dia teman-teman. Setiap dia datang ke sini, yang dibahas sama dia gift, yang dibahas sama dia koin. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya lagi argumen. Karena dia sudah tiap hari gimana caranya nih biar saya dapat gift ini, Muslim gak ada yang mendukung saya. Mending saya murtad saja lah, pakai Supermi saja. Atau 2 Supermi gimana? Haji, biar ku kasih kau 2 Supermi gimana? Sudah ku kasih situ. Udah stres dia teman-teman. Udah stres. Kenapa kau stres seperti itu? Kenapa? Iya itu banyak itu kasih gift saya itu. Terima kasih teman-teman yang kasih gift saya. Terima kasih teman-teman yang support saya. Support dari kalian itu menggetarkan hati HFC dan kawan-kawan. Kenapa? Karena ada seorang apologet yang didukung. Sementara HFJ mati kuyup karena tidak ada yang mensupport. Supportnya hanya 4 koin, akhirnya ditukar imannya dengan Supermi. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Lihat tuh HFJ. Setiap kau datang ke sini bawa koin, nangis kau kan? Nangis, lihat tuh. Lihat tuh dapat mawar, kau cuma dapat 5 ekor itu. 5 ekor itu ditukar cuma berapa? 600 perak. 600 perak buat apa nanti kamu? Buat bayar tukang parkir aja, nanti dilemparin ke muka kamu. HFJ. Nangis kau kan? Nangis dia. Nangis. Kenapa kau nangis? Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya.
Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan,
Mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa
Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, sepertinya terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab
Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal.
Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya.
Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran
mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran
tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman.
membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya,
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam from Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.